Kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya, doa dipimpin, silakan. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Oh, jawabannya harus semangat. Pagi, begitu ya. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Itu kan semangat kalau begitu kan ya. Kalau semangat itu membawa aura yang positif bagi kita semua. Baik, sebelum Bapak masuk ke materi, kita akan menjelaskan atau mengabsen terlebih dahulu siswa siapa yang gerangan tidak masuk pada hari ini. Ada informasi barangkali siapa yang tidak hadir hari ini? Lewat grup kelas barangkali, lewat wali kelas, ada? KM, ada informasi? Oh, sekretaris ada informasi tidak? Ya, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Berarti ada, hadir semua ya? Hadir semua ya, luar biasa. Coba kita cek ya, kita cek. Senang saya. Sekarang tanggal ya. Adi Aidil Hafid. Ada Pak. Ahmad Adi Ajid. Airi Nugraha. Alwi Ambar Murnawi. Anila Silva. Anila Silva ada? Ya? Oh, sakit? Ya, Anila Silva ya. Bagas Nur Seha, Bunga Sekar Arum, Dapa Nur Azmi Hail, Dea Alisa Andini, Dewi Anggraini, Parel Ipandar Al Hafiz, Fitri Andini, Kurnia Dapa Ismayadi, Maidina Rizpa, Muhammad Fahri, Muhammad Agil Jalaluddin, Mutiara Hidiatul Azkiyah, Naila Tusada, Najwa Rahma Alia, Fadil Jaka Satria, Rapa Pajar Arfansa, Raina Tiar, Sandi Cahyadi, Sintania An-Najwa, Siti Khodiah Naskaroma, Syifa Nur Ajija, Yeti Nur Hayati, Japira Najifah, Reski Aga Yudhistira, Nesa Agustin. Ya. Lalu jadi satu orang yang berhalangan hadir hari ini yaitu Anila Silva. Karena ada keperluan keluarga barangkali kita doakan semoga sukses dengan kegiatannya, amin. Dan jangan lupa ya, Bapak tidak bosan-bosan untuk kalian tetap menjaga kesehatan. Karena memang situasi sekarang itu lagi peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Kita kemarin sudah hujan di sini,
Dan kemudian juga di beberapa tempat karena kekeringan yang luar biasa itu mereka sudah mulai daring lagi sekolahnya, terutama yang di Sumatera karena kabut asap yang luar biasa sehingga mereka sekolahnya daring. Nah, sebelum kita ke proses pembelajaran, Bapak ingin kalian supaya semangat dulu ya, supaya hari ini bisa bahagia dan ceria untuk mengikuti pelajaran Bapak hari ini, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadi kalau Bapak bilang tepuk, berdiri semuanya dulu lah, berdiri. Tepuk Indian, ya, tepuk Indian. Ha ha. Ha ha. Nah, bisa. Oke, kita coba tepuk Indian. Kurang semangat. Sekali lagi, biar semangat. Suaranya keluarkan. Tepuk Indian. Ya. Belum, nanti dulu belum berdiri. Ya, kita juga akan mencoba apakah masih berkonsentrasi, masih pagi, konsentrasinya masih bagus atau tidak. Yaitu dengan permainan Simon berkata. Jadi kalau Bapak bilang Simon berkata, kalian ikuti kata-kata saya. Tapi kalau saya tidak ngomong Simon berkata, kalian jangan mengikuti perintah saya. Contoh. Simon berkata, angkat tangan kanan kalian. Ikuti berarti. Ikuti. Yang atas. Ya. Turunkan. Nah, karena saya tidak ngomong Simon berkata, jadi tidak boleh diturunkan. Kalau saya ngomong Simon berkata, ikuti. Kalau tidak, jangan diikuti. Paham? Oke, sekarang dibatalkan dulu Simonnya, sekarang turunkan tangannya semuanya. Ya, dan nanti turunkan semuanya. Udah. Ya, belum dimulai. Jadi nanti yang merasa salah silahkan duduk. Paham? Jujur, ini melatih kejujuran kalian. Konsentrasi, kejujuran. Simon berkata, angkat tangan kiri kalian. Lambaikan. Turun tuh yang salah. Kan saya tidak ngomong Simon berkata. Simon berkata, lambaikan tangan kiri. Simon berkata, hentikan. Simon berkata, angkat tangan kanan kalian. Lambaikan. Turun. Dah, turunkan. Simon berkata, turunkan tangan kiri. Simon berkata, turunkan tangan kanan. Angkat tangan kiri. Turun. Simon berkata, tundukkan kepala kalian. Angkat. Simon berkata, angkat kepala kalian. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan kalian. Simon berkata, angkat tangan kanan kalian. Angkat tangan kiri. Lambaikan tangan kanan. Simon berkata, lambaikan tangan kanan. Simon berkata, hentikan. Simon berkata, angkat tangan kiri. Simon berkata, lambaikan. Cicing baik, turun, cicing. Kan Simon berkata, lambaikan, turun. Lambaikan. Hentikan. Turun. Dah. Turun. Ini lambai. Simon berkata, hentikan. Ya, berarti ada 2. Ada 3 orang yang juaranya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan. Minggu-minggu kemarin kita telah membahas masih interaksi sosial antar ruang, yaitu tentang ASEAN. Jadi interaksi itu adalah berkomunikasi. Tadi sudah berkomunikasi dengan ayah dan ibu? Dengan ayah dan ibu berkomunikasi atau tidak? Yang ada di rumah ayah ibunya berkomunikasi, ngomong, mama mau berangkat, papa mau berangkat, begitu enggak? Yang ada di luar kota, pak, video call atau telepon, keluar kota nih, saya mau berangkat pak, mohon doanya, begitu tidak? Itu interaksi. Yang malam ke lingkup yang mikro. Kalau yang makro, ya seperti ASEAN, antar bangsa, seperti itu. Ya, dan hari ini, Bapak akan mengajar tentang mobilitas sosial. Tujuannya apa? Supaya kalian tahu perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Ya. Apa misalnya perubahannya? Kalian dari rumah ke
sekolah. Itu adalah perubahan. Cuma perubahannya seperti apa nanti akan Bapak jelaskan. Ya, nanti ada tayangan video. Tapi sebelum itu intinya tujuan daripada mobilitas sosial itu tahu apa perubahan itu dan tahu bagaimana caranya berubah. Karena perubahan itu adalah hal yang harus terjadi. Kita tidak bisa untuk tetap di situasi seperti ini. Masa kita MTS terus? Ya, Najwa, kemarin kemana? Nggak masuk? Ya, wahnya meninggal. Gitu. Yang rajin sayang ya, supaya bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Siapa lagi yang kemarin tidak hadir tuh banyak ya. Jadi tetap semangat tiap hari. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ada tayangan video, Bapak sudah share di grup. Silahkan kalian bisa melihatnya nanti di tayangan InFocus di depan. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan kalian, nanti setelah melihat tayangan video tersebut, kalian buat pertanyaan. Oh, perhatikan. Dalam pendidikan, itu merupakan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari itu sendiri dalam interaksi tidak dengan sesuai yang satu. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Kenapa? Ya, duduk. Duduk aja, duduk. Perhatikan, perhatikan.
main game. Jangan. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh. Tapi sampai Solusi apapun itu kita belajar sampai termasuk dalam belajar. Karena sukses tidak akan menjadi sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar dan kewajiban. Karena sukses kamu, dia tergantung sama. Ya, itu dan videonya sudah Bapak share ya, Jadi kalau bawa HP silakan keluar HP-nya nggak apa-apa. Ya, nanti kalau misalnya Bapak suruh buat pertanyaan dari video tersebut, silakan kalian nanti dengan kelompoknya bikin, nanti di kelompok. Ya, kalau sekarang perhatikan saja. Nah, selanjutnya ada tayangan PowerPoint yang ingin Bapak berikan untuk menjelaskan materi pada hari ini. Silakan dikeluarkan bukunya. Keluarkan bukunya. Ini materi pada hari ini, kita akan membahas tentang mobilitas sosial setelah kita berkutat dengan masalah ASEAN ya, yang sangat teoritis sekali. Kita juga akan masuk sekarang di mobilitas sosial, karena ilmu sosial itu setiap saat itu berubah. Makanya ilmu sosial itu adalah salah satu pelajaran yang sangat susah, yang sangat sulit. Kenapa? Karena setiap detik, setiap menit itu berubah. Kalau dalam ilmu matematika 1 tambah 1 tetap dari tahun 1 sampai sekarang berapa? 2. Tapi kalau IPS 1 tambah 1 bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tergantung kondisinya. Contoh misalnya, ibu dan ayah menikah. Laki-laki perempuan menikah. Kemudian punya anak 1, jumlahnya jadi 3. 1 tambah 1, 3. Itulah IPS. Jadi sangat rumit dan sangat sulit. Sehingga kita harus benar-benar konsentrasi. Kalau matematika, stuck sudah seperti itu. Dari tahun berapapun 1 tambah 1 tetap jumlahnya 2. Itulah angka-angka. Tapi kalau misalnya sosial, setiap saat akan berubah. Ya. Ini, coba perhatikan, ada beberapa gambar yang sudah Bapak bikin. Ini ada 4 buah gambar yang menjelaskan materi pada hari ini sebetulnya. Jadi kalau lihat gambar saja sudah tahu. Ini contoh-contoh daripada bentuk mobilitas sosial. Tapi sebelum sampai ke sini, Bapak akan perlihatkan apa sih mobilitas sosial itu? Ini. Ya. Jadi mobilitas itu pada dasarnya merupakan perpindahan. Perpindahan status seseorang atau kelompok dari satu status ke status yang lainnya. Nih. Perpindahan tersebut itu bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Contoh nih. Contoh. Baru ya? Baru kan? Dia ini naik siapa?
Neng Mutiara itu dari sekolah sebelumnya. Pindah ke sini. Statusnya berubah nggak? Berubah nggak? Tidak, tetap dia pelajar. Statusnya tetap pelajar. Cuma pindah tempat saja. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu perpindahan statusnya. Statusnya berpindah, ya, bukan tempatnya. Paham? Jadi yang berpindah itu bukan tempatnya tapi statusnya. Contoh nih, saya bujangan, kemudian menikah. Status saya berubah tidak? Berubah, jadi dari bujangan menjadi suami. Kalau perempuan jadi, itulah perubahan. Ya, perubahan status dari status satu ke status yang lainnya. Paham? Ada yang ditanyakan nih sampai sini? Jadi bukan tempatnya, tapi statusnya. Berikutnya, nah ini. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal. Yang kedua, mobilitas horizontal. Apa itu yang vertikal? Ini perpindahan status sosial yang terjadi bisa lebih tinggi atau bisa turun atau lebih rendah. Contoh nih, contoh. Saya guru. Karena saya rajin dan berdedikasi tinggi, maka Bapak diangkat menjadi kepala sekolah. Berarti status saya yang tadinya guru menjadi kepala sekolah, naik atau turun? Naik. Ada yang bisa memberikan contoh yang naik lagi? Ada? Yang bisa memberikan contoh mobilitas sosial vertikal naik? Cung. Cung. Ya enggak apa-apa. Biar gantian ngomongnya. Ayo. Sandi bisa memberikan contoh barangkali? Yang naik. Yo, yang lainnya sambil berpikir ya. Biar gantian ngomongnya gitu loh. Ya kan, dapat? Ya bagus, dapat. Gimana dapat? Dari karyawan menjadi bos. Nah, itu benar. Karyawan biasa karena dia rajin, hasil kerjanya bagus, maka menjadi supervisor dulu misalnya. Gak ujuk-ujuk jadi bos. Ya, supervisor, manajer, direktur. Gitu, bos. Bisa. Awalnya dari tukang gerobak tuh, tukang batagor misalnya didorong. Kan akhirnya jadi juragan batagor. Karena dia hidupnya prihatin. Betul. Siapa lagi? Ayo. Bagus, dapat ya. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Mau, Neng? Mutiara? Silakan. Enggak. Raina? Bilang aja nggak apa-apa. Ayo. Ayo, Gil. Ya. Ya. Misalnya nih siswa diangkat menjadi KM. Statusnya anggar siswa. Tapi dalam struktur organisasi dia menjadi ketua murid. Betul naik. Itu yang naik. Paham? Yang naik. Vertikal naik paham ya? Nah, berarti kalau yang naik ada lawannya. Vertikalnya lebih rendah atau turun. Saya contohkan. Misalnya dia tadinya presiden. Karena terjadi suatu hal, maka diberhentikan. Kalau di Indonesia belum pernah terjadi. Tapi kalau di luar negeri banyak yang diturunkan. Karena kinerjanya buruk. Sehingga terjadi chaos atau keributan di antara rakyat dan masyarakatnya. Sehingga presiden itu diturunkan. Oh, kita juga pernah turun ya. Tahun 1997-98. Presiden Soeharto diturunkan oleh mahasiswa menjadi rakyat biasa. Itu yang turun. Dan kadang orang itu lebih susah menerima kenyataan turun daripada naik. Biasanya punya jabatan, sekarang tidak punya jabatan. Sehingga dia menjadi kaget. Yang akhirnya menjadi stres. Stres itu adalah salah satu penyakit S3. Sakit, stres, stroke, stop. Mati. Gitu. Makanya harus happy dan bahagia. Seperti saat ini. Jangan tegang seperti ini ya. Oke, ada yang bisa memberi contoh untuk vertikal yang turun? Tadi yang naik, sekarang yang turun.
Ayo. Ada? Yang turun pangkat. Oh, turun bro enggak? Awas. Itu penyakit. Ya. Itu sakit. Ya. Oke, yang belakang mau berbicara? Siti, Kodia? Ya, enggak katanya. Alwi ada Alwi? Silakan Wi. Yang turun Wi, vertikalnya Wi. Ya, Adi. Dari manajer turun ke karyawan biasa. Itu kan gampang. Kebalikannya dari dapat tadi. Tadi dari karyawan biasa menjadi manajer, ini diturunkan kebalikannya Pak. Manajer ke karyawan biasa. Ada terjadi pernah di Kuningan juga. Ada kepala sekolah jadi guru lagi. Bayangkan kepala sekolah karena kinerjanya atau hasil penilaiannya kurang baik, diturunkan lagi menjadi guru biasa di sekolah itu lagi. Misalnya saya kepala sekolah nih tadinya diturunkan jadi guru di sini, maaf. Jadi guru lagi di sini, kan malu. Ya, tapi kalau orang yang punya dedikasi tinggi, di kita juga ada guru yang tadinya kepala sekolah jadi guru sekarang. Tapi dia bisa menerima kenyataan yang ada, dan itu adalah orang yang hebat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus siap dengan itu. Dan yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini merupakan perpindahan status sosial yang dialami oleh seseorang atau kelompok dan tidak akan mengubah status atau derajat orang tersebut. Bapak kasih contoh. Ada seorang dokter di rumah sakit KMC Luragung. Kemudian dialih tugaskan ke KMC Kuningan. Itu horizontal. Dia tetap jadi dokter. Kalau dia tetap jadi dokter di KMC Kuningan, itulah vertik atau horizontal yang sederajat. Nah, horizontal ini dipecah lagi jadi dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial antar generasi, yang kedua intragenerasi. Kita lihat, misalnya ada bahan ajar di sini. Kita pindahkan dulu. Ya, perhatikan. Kelihatan nggak? Kita perbesar. Ini nih. Yang Bapak kasih tanda merah. Kelihatan? Ini mobilitas sosial antar generasi. Termasuk daripada mobilitas sosial horizontal yang sederajat. Mobilitas antar generasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang dialami seseorang dengan melibatkan perbedaan generasi dalamnya. Generasi adalah kelompok yang punya kesamaan atau perbedaan umur. Contohnya generasi Z, Gen Z. Ya, kalau Bapak termasuk generasi peralihan antara X dan Z. Sehingga kepada teknologi atau IT itu sedang-sedang saja. Tidak seperti kalian. Kalau kalian itu generasi digital. Jadi terhadap segala sesuatu IT, teknologi, kalian itu pandai, cerdas. Selangkah lebih maju dari kami. Sehingga kami harus bisa mengimbanginya. Nah, contohnya ini mobilitas antar generasi ini melibatkan generasi yang berbeda. Misalnya dulu kakek nenek kalian itu hanya bisa sekolah sampai tingkat SMA. Tapi karena kemajuan zaman, generasi berikutnya bisa sampai jenjang sarjana. Sehingga kalau kita lihat di sini, perhatikan, nih di gambar yang nomor 3 nih yang saya kasih ini, letan ya. Ini, itu ada silsilahnya. Kakek, nenek, ke bawahnya ibu, bapak. Ke bawahnya anak. Ke bawahnya cucu, seperti itu. Jadi biasanya kalau orang tua petani, anaknya itu rata-rata pendidikannya tinggi. Karena kemajuan zaman. Dan sistem yang diberlakukan oleh pemerintah juga menuntut kita untuk melanjutkan sekolah. Yang kedua, itu mobilitas sosial intragenerasi. Bentar. Bagaimana intragenerasi? Kalau tadi antar generasi, ini intragenerasi. Perpindahan kedudukan sosial ini dialami oleh generasi yang sama. Misal, saat ini kalian sedang duduk di kelas 8.
Dan kalian adalah anak yang sangat pintar misalnya, sehingga bisa mengikuti kelas akselerasi. Jadi dari kelas 7 langsung kelas 9. Misalnya kalian kelas 7. Karena cerdas dan pintar, maka dilewati kelas 8-nya, langsung ke kelas 9. Tapi di antara generasi itu terus. Makanya di gambar yang ini, yang keempat, ini berkerumun ini. Jadi semuanya ada di sana. Cuma yang membedakan ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang. Ya. Oke. Kita kembali. Ada yang bisa memberikan contoh untuk mobilitas sosial horizontal yang sama kedudukannya, walaupun pindah kemana-mana tetap seperti itu. Tadi Bapak contohkan dokter pindah tugas. Ada yang bisa mencontohkan? Gampang gitu. Ya kan? Ada? Eski, bisa memberikan contoh? Ya kan Sandi? Pindah sekolah, Pak. Kemana? Ke MTS. Iya, MTS yang lain. Betul, bagus. Ada lagi? Pindah sekolah seperti Mutiara, seperti Neng siapa nih? Ya, Siva. Itu kan pindah sekolahnya, tapi tetap jadi siswa. Tidak menjadi guru di sini. Ya, mungkin kalau di MD-nya jadi guru, tapi kalau di sini tetap jadi siswa. Ya, silakan lagi. Ini dari perempuan belum nih, dari tadi. Takut atau gimana? Jangan takut, santai saja Neng. Bisa memberikan contoh? Enggak bisa? Harus bisa, ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Nah, ada faktor pendorong dan penghambat daripada mobilitas sosial. Faktor pendorongnya yang pertama struktural. Jadi seseorang bisa menjadi seseorang yang lain yang lebih tinggi atau lebih rendah karena faktor struktural. Artinya bagaimana dia mengikuti jenjang karir. Joko Widodo itu awalnya tukang kayu, sekolah jadi insinyur, akhirnya jadi presiden. Kalian dulu tidak sekolah waktu kecil, masuk PAUD, masuk TK, masuk SD, MTS, nanti mungkin ke SMA, MA atau SMK. Seperti itu jenjangnya, itu struktural. Jadi berdasarkan tahapan-tahapan. Yang kedua, individu. Ini tergantung usaha kita. Jadi kalian mau jadi apa tergantung kalian. Ya, kalian mau jadi apa, mau jadi siapa, itu tergantung kalian. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi sangat berperan penting dalam perpindahan atau perubahan status kita. Kalau kita menjadi orang yang kaya, contoh sekarang tahun politik. Tahun politik itu orang-orang yang punya duit, punya modal, walaupun belum tentu jadi, mereka berlomba-lomba untuk menjadi wakil rakyat kita, betul? Baligo di mana-mana, betul? Nah, itu kan perlu modal. Bikin baligo itu tidak hanya satu tempat. Tingkatan kabupaten berarti dapilnya dapil mana saja, kecamatan mana saja. Kalau dapilnya Provinsi Jawa Barat itu kabupaten mana saja. Kalau DPR RI kabupaten mana saja. Lebih luas dan lebih mahal. Tapi kenapa mereka mau? Karena mereka punya modal. Modalnya apa? Partai. Dan salah satunya adalah ekonomi. Punya hulus. Punya apa? Duit. Karena sekarang mah segala diukur dengan duit. Pak Ustadz teboga duit, jarang Pak Ustadz nggak punya uang misalnya, ngomong nggak pernah didengerin. Tapi orang kaya sekali ngomong, makanya dalam tubuh kita itu ada telunjuk. Telunjuk itu adalah simbol orang yang punya duit, pengusaha. Kalau orang punya duit gampang, bersihkan, angkut, jalan. Kenapa? Betul. Ini. Makanya digoyangnya begini, bukan begini. Begini. Kalau duit itu pulusnya begini simbolnya. Karena ada ini dan ada ini. Kalau ini apa? Pemimpin. Ini pengusaha. Kalau pemimpin dan pengusaha bersatu, gampang. Gitu. Betul kan? Kalau sudah begini kata pemimpin, berarti oke pekerjaan kita. Yang terakhir politik. Seperti tadi. Tahun politik. Ya. Dengan punya kekuasaan, kita bisa naik derajat kita. Makanya ada istilah 3D. Dulur, duit, dekat. Ya, KKN. Kalau kita dekat dengan seseorang, kalau kita punya saudara yang ada di atas, kemudian kita punya uang, apapun bisa kita raih. Walaupun kadang-kadang jalannya salah. Itu faktor pendorong. Kita percepat. Ini faktor penghambatnya. Faktor penghambatan perubahan status kita yang pertama adalah kemiskinan. Kalau kita miskin, tidak punya duit, susah untuk move on.
Walaupun ada orang seperti itu. Contohnya Bob Sadino. Bob Sadino itu anak tamatan SD tapi jadi pengusaha besar. Yang kedua diskriminasi, dibedakan. Dibedakan oleh lingkungan, dibedakan oleh teman, dibedakan oleh semuanya. Sehingga susah untuk berubah statusnya. Yang terakhir, anggapan stereotip gender. Bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Terutama di India. Di India itu status laki-laki lebih tinggi. Kalau di kita mah kalau menikah, laki-laki memberi mas kawin kepada perempuan, di Indianya kebalik. Perempuan yang membeli laki-laki dengan memberi mas kawin. Seperti itu. Ini saluran-salurannya. Ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik. Kemudian dampak positifnya nanti bisa dipelajari ya. Ini dampak negatifnya. Selesai. Ya. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Dari penjelasan Bapak tentang faktor penghambat pendorongnya dan juga bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak silakan kalian membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok dijadikan 6 kelompok. Silakan. Ya, meja yang tidak terpakai dikebelakangkan. Ya, jadi meja disatukan, kemudian kalian masuk ke kelompok kalian masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit. Tulis nama anggota kelompoknya di kertas lembar. Tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ke tengah, geser di sana. Kelompok 4, kelompok 5. Geser, diangkat. Laki-laki dong, laki-laki masa perempuan. Tengah. Op. Ya. Kan? Dibuang jadi. Masukkan tasnya ke sini. Tasnya masukkan. Dibuang sampahnya. Sampahnya dibuang. Buang sampahnya, buang. Keluarkan lembar kerjanya juga yang kertas gambar, boleh, karton boleh. Ada ini kertasnya, gambarnya ada? Ada. Ya, so. Nanti Senin juga bawa ya. Boleh yang kebalikannya kalau Senin, kebalikannya nanti. Atau nanti ditempel di sini, boleh nanti. Nanti Senin juga sudah ada. Solatifnya sudah ada. Solatif ada, solatif di sini. Ada enggak? Double tipnya ada enggak? Ya. Dapat, tolong bagikan ininya, buku paketnya. 2-2 per kelompok. Bantu lagi Gil, bantu bagi 2-2 ya. 2 aja, 2. Ya. Gak apa-apa, bagian aja semua. Kasihkan. Ini udah 3 ya. Ini sudah 2 dapat. Ya. Makasih ya. Saya buka di halaman 81. Ada di halaman 81 ya. Handphonenya keluarkan gak apa-apa, handphone. Keluarkan saja gak apa-apa. Ya. Dan nama kelompoknya sudah? Mana? Oke. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 1, nama-nama kelompoknya sudah? Kelompok 3, nama anggota kelompok sudah? Pak, mau ke kamar mandi, Pak. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 4. Kelompok 5, udah?
Sendiri ini? Itu siapa? Kelompok 5. Kelompok 5 Anila mana? Hah? Anila, dia, Reski, Kurnia, Yeti, Bunga. Yang tidak hadir siapa? Anila sama dia. Siti Kurnia kan ada? Kurnia nggak hadir? Oh. Kurnia ada apa ya? Ya. Baik, silakan untuk membuka halaman 81 di buku paket dan disiapkan juga handphone yang ada di kalian punya ya. Tugas pertama kalian, dengarkan. Ya. Nanti Bapak sudah sebarkan tayangan video ya. Ya. Tayangan video, kalian komentari, itu yang pertama. Komentari video yang tadi Bapak share lewat Raina Tiar ya, Raina. Udah di grup dapat ya? Udah grup ya? Ada link dan ada juga video. Salah satu aja ambil. Silakan dilihat, kemudian komentari video tersebut dan sangkutkan dengan materi kita mobilitas sosial. Silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Bapak sudah membagi. Ini kelompok 1. Ini silakan dikerjakan di kertas ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan langsung dikerjakan ya. Berarti ada 2 tugas. Kasih tulisan-tulisan yang besar di tulisannya ya. Jadi yang bagian depan untuk sekarang, bagian belakang untuk besok, Senin. Silakan dikerjakan. Yang pertama, komentari video tadi sangkutkan dengan materi mobilitas sosial. Yang kedua, satu saja pilihannya ada kan? Kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4, kelompok 5 nomor 5, paham? Silakan, waktunya 10 menit ya. Dok, gak usah dijelaskan, sebutkan aja. Ayo. Nanti Bapak pandu di sini. Silakan kerjakan. Boleh kertasnya nggak apa-apa. Dok, yang pertama boleh nggak apa-apa? Ya. Boleh, bagus. Guntingnya ada. Oke. Langsung dikerjakan. Yang pertama komentari video tadi dan sangkutkan dengan materi. Yang kedua langsung ini nomor berapa? Kalau dua kerjakan yang ini saja. Ya. Sebutkan misalnya di sini ya, bentuk-bentuknya aja. Vertikal kan ada 2, ini aja gitu nanti ya. Gitu. Cara singkat saja. Vertikal itu apa? Yang naik, contohnya langsung aja, contoh gitu aja. Yuk. Ya, Bapak akan nilainya adalah by proses. Jadi kalau kalian aktif, Bapak nilainya bagus. Menit ya. Inti poinnya saja. Dibantu ya. Jadi kerjasama di antar kelompok. Jadi tidak diam saja. Dibuka halamannya, halaman berapa, bantu teman-temannya. Komentari ada videonya, komentari. Kemudian kerjakan yang Bapak berikan. Langsung. Yang besar ya, hurufnya yang besar. Nomor 1 aja, kerjakan nomor 1 aja dulu. Nanti komentarnya nanti di rumah juga Bapak. Nomor 1 aja dulu. Ya, kerjakan yang nomor 2 dulu. 3, 4 seperti itu aja udah. Ya cepat ya. Yang gede tapi tulisannya. Ini tentang apa nomor 5? Dampak mobilitas sosial 1, 2, 3, 4. Udah gitu aja. Dampak positif 1, 2, 3, dampak negatif 1, 2, 3. Cepat. Yuk, cepat 10 menit waktunya terbatas ya.
Tapi kalau nggak dihias-hias pinggirnya gitu ya. Oke. Ya, nanti bisa ditempel dulu. Nanti bawa ke rumah dihias pagi-pagi ya. Jadi nanti ini bisa dibawa ke rumah ya. Nanti dihias pinggir-pinggirnya. Baik depan maupun belakangnya gitu ya. Jadi dihias pinggir-pinggirnya dulu, nanti ada presentasi untuk yang hari Senin. Jadi ini dihias dulu gitu ya. Ya. Jadi nanti ini dihias pinggir-pinggirnya gitu. Boleh lah dengan apa saja, boleh yang punya kemampuan gambar ya. Depannya, belakangnya juga. Karena untuk sekarang yang besok berbeda nanti tugasnya ya. Ya, belakangnya juga. Ya. Nanti hari Senin Bapak kasihkan tugasnya. Ya. Nanti Bapak share ya, untuk tugas hari Senin Bapak share nanti lewat grup barangkali ya, lewat Raina Tiar. Oke ya. Nah ini udah seperti ini, nanti di rumah ini dihias pinggir-pinggirnya gitu. Kalau bisa ya, dengan bagus itu kan ada pedal warna. Belakangnya juga sama. Kalau belakangnya dikosongkan aja tengahnya, nanti tugasnya menyusul. Ya, sok. Ada pembuatan gambar sekarang, boleh? Kalau udah selesai kan bisa dihias-hias pinggirnya. Ya, boleh. Siapa yang mau laki-laki barangkali bisa gambar akhir. Ya? Ya enggak apa-apa. Biasanya yang pendiam itu biasanya bagus. Enggak apa-apa, coret-coret aja di pinggirnya. Ya, itu kan suka coret-coret. Oh. Demi Allah, Mak. Demi Allah. Sebenarnya ini nama kelompoknya ke bawah ya. Kayak gini teh. Kayak gini ke bawah teh. Nama 1, 2, 3 gitu. Jawaban nanti kasih nilai di sini. Ya. Jadi namanya ini ke bawah ya, Cep ya. Ke bawah namanya teh. 1 siapa, 2 siapa gitu. Sok. Sok. Nah kayak gini ya. Kayak gini tuh ke bawah tuh. Jadi Bapak gampang menilainya. Ini kelompoknya ini apa namanya? Ke bawahnya nama-namanya teh. Kayak gini tuh. Ke bawah 1, 2, 3 terus. Jadi Bapak gampang nilainya. Coba diubah. Tuh, bener kan kelompok 1, 2, 3 dan 4 udah bener nih. Coba diulang lagi Sandi. Sintania yang mana ini? Sintania. Dibantu kerjanya, baru coret-coret gitu. Dihias aja, dihias nantinya tuh. Ya di rumah dihias ya. Ini. Positif di sini, dampak positif. Nanti di sini dampak negatif aja. Udah gitu aja, ini udah bagus. Tinggal lihat ke bawah. Atau masih misalnya dampak negatifnya dari sini ke bawah nggak apa-apa. Ya. Udah selesai ini. Ini kan? Ini kan? Ya, Pak, yang ini, Pak. Lagi gambar lu, Pak. Mau apa ini? Saluran. Udah ada ya? Ya, udah nggak apa-apa nanti dibagi. Sementara ini. Ini yang ini udah ya. Oke. Kalau ini satu kan ini berarti faktor mendorong, ini faktor penghambat gitu aja.
Selesai? Selesai ya? Ini selesai kelompok 4, kelompok 3, kelompok 5. Udah selesai ya? Selesai belum? Ini udah selesai? Ini kan udah ada. Selesai berarti ya? Udah selesai ya? Kayak pendorong. Ini tentang saluran ya? Ini tentang saluran kan? Ini tentang dampak ya? Udah, yang negatifnya sudah? Yang negatifnya sudah? Ini kan ada di sini. Negatifnya. Nah, ini. Ini. Ini kan ada. Ya, dampak negatifnya kan ada. Cuma 2. Ya. Dah? Cukup ya? Cukup? Dah. Dah, semuanya perhatikan ke Bapak. Perhatikan, sudah selesai. Ya, itu tadi tugas kalian. Ya, memang membutuhkan waktu yang cukup lama barangkali ya untuk metode Bapak. Tapi setelah Bapak lihat tadi rata-rata sudah beres lah. Ya, sudah beres, sudah bisa mengerjakan apa yang Bapak inginkan. Ya. Jadi untuk sekarang kita akan masuk ke penutup barangkali ya. Kita tinggal beberapa menit saja di sini. Bagaimana? Pelajaran IPS dengan Bapak bagaimana? Ya? Ya, nanti kita akan kembangkan lagi. Ya, di mapel-mapel berikutnya. Ya, untuk sekarang ya, kita akan simpulkan barangkali ya. Kita akan simpulkan. Barangkali bisa menyimpulkan dari kelompok 1 tentang materi kita hari ini. Silakan dibacakan kesimpulannya. Dari kelompok 1 silakan bacakan saja. Silakan. Juru bicaranya siapa kelompok 1? Kalau tidak salah ini Reina ya. Silakan Reina berdiri. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan, tepuk tangan. Silakan berdiri. Disimpulkan. Bacakan. Yang keras sayang. Dengarkan yang lainnya, dengarkan ya. Silakan. Pengertian mobilitas adalah perubahan arus sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Baik naik maupun turun. Ya. Dan juga gerakan perpindah-pindahan atau kesiapsiagaan untuk bergerak. Ya. Bisa contohnya ada? Contohnya barangkali? Ada seseorang yang mengalami perubahan nasib dari miskin ke kaya ataupun sebaliknya. Ya, seperti itu ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu tepat sekali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2, kesimpulannya. Ininya Naila, silakan. Dengarkan yang lainnya, dengarkan. Tidak habis. Dengarkan yang lainnya, dengarkan. Ya. Ya, kayak tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah menyimpulkan materi kali ini. Kelompok 3 silakan simpulkan materinya mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Stereotip gender ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menyimpulkan hari ini. Kelompok 4 silakan kesimpulannya. Silakan. Gil.
Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5 silakan simpulkan. Faktor atau dampak mobilitas sosial. Silakan Reski. Yang keras suaranya. Itu dampak apa itu? Dampak positifnya apa? Mendorong seseorang untuk lebih maju, Ya. perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Ya, dampak negatifnya? Ada? Sebutkan itu yang dua di belakangnya. Ya. Sebutkan itu yang kuning. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Jadi ada 5 hal yang kita pelajari hari ini. Ya, untuk kedepannya kita akan studi kasus barangkali. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pembelajaran. Dan Bapak senang kalian mengikuti pelajaran Bapak. Dan Bapak harap kalian pun senang dengan pelajaran yang Bapak berikan hari ini. Dan tadi kesimpulannya sudah ada, yaitu tentang pengertiannya. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan faktor penghambat. Kemudian juga ada dampak daripada mobilitas sosial dan ada juga saluran-salurannya. Nah, dengarkan. Bapak akan membacakan soal lisan nih. Dengarkan. Bapak akan membacakan soal lisan dan kalian coba jawab apa yang akan terjadi. Dengarkan. Dalam merelasikan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengarkan. Dari Jakarta, ibu kota Indonesia, dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, pasti di sana banyak melakukan konversi lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Selain itu akan terjadi mobilitas penduduk secara serentak disebabkan pemindahan aparatur negara mulai dari presiden, menteri, hingga pegawai pemerintahan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan Timur khususnya. Nah, dampak yang akan ditimbulkan dengan pemindahan ibu kota tersebut terhadap proses terbentuknya mobilitas sosial pada masyarakat setempat adalah, ini apa yang akan terjadi? Apakah mobilitasnya akan naik atau mobilitas sosialnya akan turun? Silakan, saya kasih waktu setengah menit untuk berpikir. Oke, angkat tangan dulu. Silakan. Maksudnya? Naik. Siapa yang naiknya? Siapanya? Pegawai mana? Ya, bisa. Silakan kelompok 3. Enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa, silakan. Biarin. Lagi, silakan kelompok 1. Akan naik tingkat penduduknya. Oke, bagaimana yang terjadi dengan petani? Ayo. Petani di sana kan lahannya kena gusur barangkali ya. Apa yang terjadi dengan petani? Apakah vertikal naik, vertikal turun, atau horizontal? Ayo, angkat tangan dulu, biasakan. Silakan tadi. Ya? Jadi apa? Petani jadi apa? Kalau turun berarti? Oke, boleh. Silakan kelompok 2. Turun jadi gimana petaninya? Ya, jadi tidak nyangkul gitu. Kira-kira jadi apa petani tersebut? Selain nganggur. Ayo. Jadi pegawai. Terus jadi apa lagi? Profesinya berubah. Kan banyak orang di situ. Kalau orang-orang itu butuh apa nih? Jadi dia jadi apa? Jadi apa? Kalau orang butuh makan, petani jadi apa? Kuli, Pak. Bisa. Betul, bagus. Apa lagi? Tukang kuda. Bisa. Apa lagi? Belum terjawab nih. Kalau makan biasanya kemana? Nah, jadi itu apa? Jadi ya apa itu namanya istilahnya? Profesinya apa warteg itu? Iya, warung itu profesinya apa? Belum terjawab. Dikit lagi. Ya penjual itu apa ininya, tempatnya apa, profesinya? Kalau nyangkul kan petani. Kalau warung namanya itu. Jadi petani akan berubah menjadi pedagang sehingga perubahannya itu naik, turun atau sederajat. Kalau jadi pedagang.
Halo, ayo. Sederajat, Pak. Sederajat, jadi bentuknya mobilitas sosial. Begitu. Ya, naik juga bisa. Untuk misalnya jadi petani, jadi pegawai pemerintahan bisa saja, tapi kan prosesnya lama. Ya, alhamdulillah kita sudah mengikuti dan Bapak senang kalian bisa mengikuti pelajaran Bapak. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih di materi mobilitas sosial, tapi nanti akan ada presentasi. Tiap kelompok dipersiapkan ya untuk juru bicaranya yang suaranya keras supaya bisa terdengar oleh kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya silakan nanti untuk mengomentari atau bertanya. Paham? Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pertemuan dengan Bapak. Silakan KM untuk memimpin doa. KM. Bukan sebelum pulang, belum istirahat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.